Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membala kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada sebuah bahaya terbesar dalam hidup beriman kita yang seringkali menjebak dan kita lakukan tanpa kita sadari bahwa itu tidak dibutuhkan Tuhan. Itu paling frater mereka yang lagi belajar itu tahu. Namanya bahaya antropomorfisme, di mana Tuhan dianggap seperti punya perasaan dan pikiran seperti manusia, atau membendakan Tuhan. Dan inilah yang dapat kita maknai ketika dalam bacaan pertama Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan, tetapi Tuhan bilang, "Ngapain?" Lewat Nathan dia mengatakan, "Nggak usah bangun gitu-gituan, aku yang membangun rumah untukmu." Dan Tuhan mengalihkan perhatian Daud untuk tidak fokus pada apa yang benda material. Rumah itu Tuhan tidak butuh, tapi Tuhan ingin membangun rumah tangga. Nah, ini bagian terakhir bacaan pertama kita lalu makin menemukan yang Tuhan mau itu adalah keturunan Daud itu berdiri megah, kokoh, kuat. Dan saya rasa itulah barisan yang paling penting. Kita yang hidup di zaman sekarang kadang terjebak dalam bahaya antropomorfisme, dalam arti bahwa kita ingin Tuhan itu punya gaya berpikir seperti kita. Makanya setiap kali hari raya, coba kita lihat, yang paling heboh itu apa? Kita yang membuat segala macam persiapan yang sebenarnya Tuhan tidak butuh itu. Orang bisa tidak ke gereja, orang tidak pergi misa, tidak pergi rekoleksi, tidak pergi pengakuan dosa, demi persiapan-persiapan seperti aksesoris di rumah, atau juga macam-macam bentuk persiapan. Tadi malam itu saya coba lagi mencari-cari di aturan liturgi tentang bagaimana mendekor altar dan gereja yang baik. Saya kaget ketika saya membaca bahwa orang mendekor gereja dan altar itu harus dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Dan kriteria utama adalah berdoa dulu.
berdoa untuk tidak terjebak dalam bahaya bahwa nanti kita mendekor sesuai maunya kita. Itu bagian dekorasi. Nah, dalam hal persiapan lain, liturgi, petugas, juga kor, saya rasa kita terjebak dalam bahaya. Misalnya kita berlatih nyanyi untuk menampilkan kor yang baik, yang kemudian membuat orang mungkin mengaplaus. Itu semua baik. Tapi jangan lupa, ini perayaan rohani. Yang lebih penting adalah kita membiarkan Tuhan menjadikan kita sebagai alat di tangannya untuk orang menemukan kemuliaannya. Maka kerohanian itu hal paling penting. Ini umat kita kadang terjebak dalam bahaya aksesoris sampai mereka lupa persiapan rohani. Seandainya saya tanya anggota kornya Koming misalnya, berapa kali sih anggota kor itu ikut misa sebagai bagian dari persiapan rohani untuk mereka menyanyi dengan baik? Paling Koming saja. Tapi seberapa banyak pun kita melatih, sehebat apapun profesionalis kita, ini kerajaan Allah, ini urusan rohani. Jadi siapkan hati jauh lebih penting, supaya segala macam bentuk pekerjaan lain itu harus mengekspresikan kesiapan hati kita, bahwa secara rohani kita sudah oke dan siap. Dan saya sendiri memang ketakutan terbesar itu terjebak dalam bahaya antropomorfisme. Ketika misalnya saya harus berkhotbah, saya terjebak dalam bahaya, saya berkhotbah ikut kemauannya saya, ikut inginnya saya, harus begini, harus begitu. Maka yang paling utama adalah cuma membuka hati, menyerahkan diri, lalu mengatakan, Tuhan ini aku, pakai aku. Sekarang saya mau berbicara untuk berkhotbah. Silakan Tuhan memakai pikiran dan hati dan mulutku untuk saya berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya cuma memulai dengan mengatakan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus, lalu berkhotbah. Karena saya tidak membandingkan dengan yang lain, tapi saya berbicara diri saya sendiri, pengalaman bahwa ketika saya harus menyiapkan khotbah, itu ada bahaya saya ikut saya punya kemauan. Khotbahnya nanti harus begini, mulai dari sini, mulai dari situ, dan akan menekankan yang ini. Kan akhirnya kehendak saya yang lalu dikhotbahkan, bukan kehendak Tuhan. Jadi ini bahaya-bahaya hidup beriman kita yang kadang kita lakukan, tapi kita lupa Tuhan tidak butuh itu. Mungkin juga gereja yang megah dan bagus sampai kita sendiri ribut cari dana, kadang membuat kita merasa bahwa kita pikir itu yang lebih penting. Padahal gereja itu harus bangun di hati. Karena ketika kita punya ketangguhan hidup beriman dan bergereja dari hati, maka segala yang lain itu adalah ekspresi iman. Jadi itu adalah simbolisasi dari ekspresi dan ketangguhan iman. Makanya kadang-kadang ya, kami para pastor juga terjebak dalam bahaya membangun secara fisik tetapi lupa membangun rohani. Dan memang masalahnya umat itu mengukur kehebatan dan kesuksesan pastor dari apa yang dia bisa bangun secara fisik. Padahal itu salah sekali. Kami pastor juga lalu terpacu oleh bahaya nanti tidak sukses kalau tidak bisa membangun secara fisik. Padahal kalau kita betul percaya dengan apa kata Tuhan, dahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bangun iman dulu paling penting. Yang lain itu nanti akan dihadiahi sebagai mahkota iman. Maka sering saya mengatakan kepada umat, kalau kamu menjadi petugas liturgi dan pelayanan dalam gereja, jadi dewan, pengurus lingkungan, seksi-seksi, nomor satu harus misa. Jadi itu nomor satu harus misa. Jangan sampai misa dibatalkan dan ditiadakan untuk kita punya hal-hal lain. Tidak bisa. Karena roh ini yang menjadi penting. Nah, lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nathan untuk Daud, sebuah pekerjaan rumah untuk kita, untuk menyadari bahwa kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu dikondisikan sesuai dengan maunya kita, padahal Tuhan tidak mau. Dan lagi-lagi Tuhan yang membangun rumah untuk kita. Rumah apa? Rumah kediaman abadi. Karena toh seluruh siara hidup kita akan mengarah kita kepada rumah Bapa. Kemarin siang kita makan sama Pak Ivan. Waktu kita ngobrol, saya guyon-guyon gini.
Semua sudah dibangun ya. Rumah sudah dibangun, rumah istri, rumah anak, rumah tinggal, semua sudah dibangun. Tapi hidup kita nanti ini akan berakhir pada rumah Bapa. Yang orang tidak membayangkan bagaimana dia mempersiapkan untuk dia kembali ke rumah Bapa. Dan saya rasa beberapa saat lalu saya mengatakan, kenapa kemudian barisan terbesar untuk kita bukanlah kekayaan material dan duniawi, tapi kekayaan iman dan terutama warisan cinta kasih. Karena semua hal-hal duniawi dan kekayaan material akan lekang oleh waktu. Tiba-tiba gempa, bangunan kita sekokoh apapun bisa runtuh. Tapi yang tidak bisa runtuh adalah keteguhan pribadi, karakter, cinta kasih. Makanya Yesus tidak punya istri. Waktu kita bicara tentang silsilah Yesus Kristus, dari Abraham sampai Yesus ada 3 kali 14 keturunan. Abraham memperanakan sampai akhirnya Yusuf memperanakan Yesus. Sampai di Yesus mentok, tidak memperanakan siapa-siapa. Tapi kenapa kerajaan Yesus jauh lebih besar dari mereka yang punya anak? Ini sebuah pertanyaan. Yesus tidak punya anak, tidak punya keturunan. Tapi sekarang kerajaan Yesus jauh lebih besar dari mereka yang punya banyak anak. Kenapa? Yesus mewariskan cinta kasih. Ini yang jauh lebih besar. Hidup beriman paling penting adalah mewariskan iman, mewariskan ajaran cinta kasih itu. Marilah dalam perayaan Eucharistus Kudus ini kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan di injury time menyambut Natal, karena lagi-lagi Tuhan butuh hati. Tuhan ingin lahir kembali di hati kita. Itulah palungan terbaik. Hati yang siap untuk menerima kembali Tuhan. Dan hati yang ketika Tuhan masuk, nanti dari hati Tuhan menata ulang hidup kita. Pikiran kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, dan terutama karakteristik yang dibangun sebagai murid Kristus. Ini jauh lebih penting. Yesus lahir untuk kita membangun diri dalam karakteristik Yesus Kristus. Dan itulah karakter yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, anak Sakaria, yang kemudian diagungkan oleh Sakaria dalam pujian yang telah kita dengar. Jadi Sakaria bangga punya anak yang kemudian menjadi tokoh hebat. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat yang pengertian akan keselamatan, yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Inilah karakteristik yang dimiliki Yohanes Pembaptis yang membuat bapaknya bangga. Kita tidak mendengar cerita warisan rumah dari Sakaria dan Elisabeth. Nanti kalau kita pergi ke Tanah Suci, kita akan mampir di tempat mereka. Dan itu tidak diwariskan untuk Yohanes. Yang diwariskan adalah karakter Yohanes Pembaptis yang kemudian lebih banyak bekerja di padang gurun daripada tinggal bersama mereka. Tapi mereka bangga sebagai orang tua. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Dia bangga menjadi orang tua yang sukses kalau bisa kasih anaknya rumah bagus, tanah banyak, dan macam-macam. Sering saya guyonin gini dengan orang-orang yang datang merantau, yang saya rasa dekat. Ngapain kamu beli banyak-banyak tanah? Ngapain kamu berpikir banyak-banyak untuk anak yang ini nanti di sini, anak yang itu nanti di situ? Kamu tahu, kamu kesini dengan sudah punya tanah dan rumah, kamu mulai dari nol, kamu berjuang, dan akhirnya kamu mendapatkan rumah dan tanah. Apa kamu tidak bisa mendidik anakmu untuk membangun karakter seperti dirimu? Jangan memberikan dia rumah dan tanah, nanti dia mental enak. Beri dia pengertian bahwa dulu bapak mama juga mulai dari nol, tapi bisa. Kamu juga harus bisa seperti itu. Karakter jauh lebih penting. Saya juga mengatakan kepada adik saya begini, ngapain kau rebutan tanah itu banyak-banyak? Apa karena kau berpikir karena kau sudah punya anak laki satu? Saya mau bilang kepada kamu bahwa jangan terlalu jauh memikirkan tentang anak lakimu. Besok dia sekolah, dia sukses,
dia pergi merantau, dia rasa lebih sukses di tempat perantauan, dia tidak akan kembali ke kampung. Untuk apa kau punya banyak-banyak sampai engkau lupa bahwa masih ada adik-adik yang lain yang perlu mendapat bagian? Jadi mewariskan iman dan karakteristik itu jauh lebih penting daripada mewariskan materi. Akhirnya Daud menjadi lebih tenar sebenarnya, karena dia bisa mewariskan anak cucu sampai ke Yesus, dan akhirnya Yesus yang kita rayakan kelahirannya itu mewariskan anak cinta kasih untuk kita. Yesus selalu punya kerajaan yang sangat besar karena ia sukses mewariskan karakteristik yang benar menjadi pengikutnya. Semoga kita dengan peristiwa kelahiran Yesus yang akan kita rayakan makin menata hati dan diri kita untuk kita menjadi pribadi berkarakter Yesus Kristus yang telah lahir dalam hidup dan perjuangan ke depan. Semoga Tuhan memberkati kita.